2009 sampai 2023 dia dikeluarkan. Saya pastikan dia dipecat dari UNRAM. Jadi dipensiun dinikan tanpa hak pensiun, ya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali yang mereka lakukan. Mereka hanya modal narasi-narasi dan asumsi-asumsi. UGM dan Kagama ini akan bergerak melaporkan. Makanya penelitian mereka ini saya katakan itu adalah sampah ataupun abal-abal karena mereka tidak punya akses ke sana sama sekali gitu ya. Penelitian yang baik itu tidak pernah memojokkan seseorang, tidak pernah menuduh seseorang. Ketika mereka menemukan sesuatu yang aneh, mereka hanya menyampaikan faktanya. Ini loh berbeda dengan ini. Itu saja kesimpulannya. Sama seperti digital forensik. Status dia sebagai ahli digital forensik sama sekali tidak berdasar. Tidak ada bukti bahwa dia adalah seorang ahli digital forensik. Kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu. Jadi dia hanya mengambil data-data yang sesuai keinginannya. Jadi itu nggak ada penelitian seperti itu. Dia sudah tidak fair. Artinya dia sudah tendensi di sana. Dan saya bisa pastikan buku itu isinya zong. Itu hanya asumsi-asumsi, itu hanya propaganda yang mereka gunakan. Pemirsa, di tengah riuhnya polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo, sekelompok tokoh yang dipimpin oleh Roy Suryo meluncurkan buku kontroversial berjudul Jokowi's White Paper. Buku bersampul putih ini diklaim sebagai karya ilmiah yang mengupas tuntas tentang status Pak Jokowi sebagai alumnus UGM, sekaligus menjawab berbagai keraguan yang selama ini beredar mengenai keaslian ijazah dan skripsinya Pak Jokowi. Siang hari ini, saya bersama pakar digital forensik, Pak Joshua Sinembela akan mengupas tuntas ada apa di balik motif penulisan buku Jokowi's White Paper. Selamat siang Pak Joshua. Ya, selamat siang. Ini kemarin mengenai kegiatan soft launching ini cukup seru, saya menyaksikan pemberitaan dan terjadi penolakan di UGM. Saya ingin memulai poin pertama, seperti yang diberitakan di beberapa media, dikatakan bahwa pembatalan soft launching itu dikarenakan karena ada dua alasan. Yang pertama prosedural, yang kedua politis. Nah ini kalau saya melihat ini ada dua alasan yang butuh elaborasi. Proseduralnya seperti apa, politisnya seperti apa, dan apakah ada alasan-alasan lain yang lebih mengerucut kepada trio RRT ini sehingga mereka harus bergeser ke warung kopi, lalu kemudian ada unsur perkataan dari mereka mengatakan ada dikriminalisasi. Silakan Pak Joshua. Iya, sangat menarik ya. Jadi terkait dengan launching soft launching ya kemarin bukunya mereka di UGM. Kebetulan saya juga rumah saya dekat kampus cuma 5 menit gitu ya. Kebetulan saya mampir dan saya langsung duduk di depan mereka. Mereka melaunching gitu ya. Dan pada saat itu mereka terkejut ya. Loh, kok ada terutama si Roy Suryo. Hey, katanya gitu. Dia terkejut benar ya. Kenapa saya bisa ada di situ gitu ya. Nah, jadi belakangan kita mendapatkan informasi dari UGM bahwa kegiatan mereka itu bisa dikatakan ilegal gitu ya. Ilegal dalam artian mereka menggunakan IO, menggunakan orang lain gitu ya untuk mendaftarkan dan pihak ketiga ya. Iya, pihak ketiga, kemudian mereka menyatakan bahwa itu dalam rangka HUT RI ya gitu ya. Jadi mereka menyatakan kalau mereka mau launching buku segala macam gitu ya. Akhirnya UGM memblokir atau menolak ya kegiatan tersebut dan akhirnya mereka tidak diperkenankan menggunakan ruangan Nusantara yang ada di sana. Karena mereka sudah tidak diperkenalkan di sana, akhirnya mereka melipir ke kafe yang ada di sekitar situ gitu ya. Nah, disitulah kita kemarin sempat ketemu juga ya dengan mereka. Awalnya mereka ingin melaunching beneran di sana gitu ya dengan menggunakan spanduk segala macam dan itu juga dilarang sama pihak security ternyata di sana gitu ya. Nah, itu latar belakangnya. Tetapi secara diam-diam tetap mereka lakukan sebenarnya di sana gitu ya. Karena mereka sudah mengundang banyak media, kemudian YouTuber, podcaster di sana gitu ya untuk meliput mereka untuk mau launching bukunya meskipun ya diam-diam lah gitu ya. Diam-diam kira-kira seperti itu. Iya. Jadi pada saat launching tersebut ya mereka bergantian, 3 orang itu bergantian memaparkan apa isi buku itu gitu ya. Dan ternyata isi buku itu ya nggak ada bedanya dengan narasi-narasi mereka selama ini gitu ya, nggak ada yang baru lah gitu ya. Semua metode-metode maupun informasi yang ada di sana sudah kita bantah sejak jauh hari gitu ya. Artinya bagi saya sendiri itu ya cuma sampah gitu ya. Kenapa? Karena secara metodologi
nggak ada ilmiahnya gitu ya, karena mereka tidak menggunakan sumber data yang valid, yang legal dan seterusnya. Mereka hanya menggunakan data-data yang ada di media sosial. Mereka cuman, oh mereka punya foto gitu ya, foto skripsi yang mereka dapatkan tanggal 15 dan mereka nggak punya komparasinya, mereka nggak punya pembandingnya dengan yang lain gitu ya. Mereka hanya menggunakan pembanding yang ada dari internet dan kebanyakan data-data Oke. yang dari saya gitu ya. Ini yang menjadi Oke. lucu gitu ya, sehingga tidak pantas dikatakan itu buku ilmiah ataupun buku penelitian. Baik Pak Joshua, ini clear ya, itu mengenai soal prosedural tadi sudah Pak Joshua sudah menjelaskan ya bahwa tidak mendapatkan izin ya, Ya, tidak mendapatkan izin dari yang UGM ya. Kemudian yang kedua mengenai alasan politis ini juga yang akan kita gali terus. Yang perlu saya garis bawahi juga di sini mengenai metode penelitian yang artinya selama ini Pak Joshua, Pak Roni Teguh dan juga beberapa teman-teman YouTuber juga sudah membantah ya, mengkanter ya atau merespon baik ataupun sebenarnya mereka takut untuk merespon kita gitu. Bahwa dengan metode-metode apalagi Pak Joshua ahli digital forensik sesungguhnya ya. Saya menyimak perkataan dari Rismond di televisi di CNN kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa ini salah satu persembahan untuk UGM, persembahan mereka sebagai alumni UGM, di mana memberikan satu kajian ilmiah dengan keilmuan mereka. Nah, apakah selama ini mereka ini diterima baik ke UGM kah dengan aktivitas yang begitu hektik mereka ke UGM? Apakah mereka secara diam-diam melakukan konfirmasi ke sana ataupun dilakukan secara terpaksa gitu ke sana? iya, iya. Jadi ketika mereka menyebutkan ini persembahan pada UGM dan seterusnya itu omong kosong gitu ya. Kenapa? Karena UGM sebenarnya tidak 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 ada keinginan menerima mereka gitu ya. Tidak ada keinginan mengizinkan mereka melakukan penelitian seperti itu tanpa izin segala macam, karena dokumen-dokumen yang mereka ini kan milik UGM gitu ya, dan itu juga Ya, milik pribadi dari setiap mahasiswa yang dilindungi mahasiswa. atau alumni-alumni yang dilindungi gitu ya. Jadi Ya. yang pasti kalau yang saya dengar ya, ya ini kan sebenarnya sudah memalukan UGM ya, Hmm. mencoret nama UGM ya. Mereka merasa mereka pejuang kebenaran, tetapi itu ternyata bertolak belakang ya dengan yang mereka lakukan. Ya, mereka Ya. sama sekali malah menjatuhkan marwah UGM. Ya, disinilah kita sebagai alumni UGM yang sesungguhnya gitu ya, ingin meluruskan bahwa mereka itu bukan alumni yang benar gitu ya, bukan Hmm. alumni yang baik gitu ya, sehingga kita membantah semua setiap argumen-argumen mereka, narasi mereka yang kita tahu bahwa secara ilmiah itu sangat keliru gitu ya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali yang mereka lakukan. Mereka hanya modal narasi-narasi dan asumsi-asumsi ya, tidak ada bukti sama sekali yang mereka gunakan dalam penelitian mereka ya. Dan itu benar-benar bertolak belakang dengan pengakuan-pengakuan mereka gitu ya. Oke. Nah, dengan beredarnya pemberitaan kemarin, apakah UGM dan Kagama ini akan bergerak melaporkan? Karena disampaikan kemarin di dalam pemberitaan bahwa sudah seperti yang dikatakan oleh Pak Joshua juga tadi, bahwa mereka juga sudah memfitnah nama UGM juga, artinya mempermalukan UGM. Berarti ada unsur-unsur negatif yang bisa menjadi bukti bahwa UGM ataupun Kagama atau alumni UGM sesungguhnya akan bergerak melaporkan seperti itu. Ya, ya. Jadi gini, kalau UGM secara lembaga ya sesuai undang-undang memang tidak ada apa namanya pasal-pasal yang bisa digunakan ya secara lembaga, tetapi secara personal itu bisa. Kenapa? Karena banyak katakanlah pejabat-pejabat UGM, alumni-alumni UGM yang lain, teman-teman Pak Jokowi yang difitnah juga gitu ya, dan itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa namanya sebagai bukti bahwa Hmm. mereka apa namanya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum gitu ya, atau pelanggaran-pelanggaran melakukan tindakan pidana gitu ya. Tetapi secara lembaga UGM memang tidak bisa ya memperkarakan mereka karena sesuai undang-undang ITE ya. Jadi UGM tidak tidak apa namanya tidak ada istilahnya pencemaran nama lembaga lagi di undang-undang ITE segala macam gitu ya. Itu yang membuat UGM mungkin hanya melakukan mengklarifikasi sesuai dengan kewenangan mereka gitu ya. Tetapi untuk orang-orang yang difitnah seperti misalnya kemarin ada Pak Mulyono gitu ya, temannya Pak Jokowi, atau mungkin Oke. dekan mungkin atau rektor mungkin yang difitnah terkait dengan macam-macam lah, menerima dana segala macam gitu kan. Nah, itu bisa ya dilakukan ya, tetapi itu belum fokus kita sekarang karena kita fokus untuk menyelesaikan kasus ini, memastikan bahwa berjalan sesuai dengan yang semestinya di kasus hukum berhubungan dengan ijazah ini. Berarti pelaporan ini lebih kepada personal yang dirujuk dalam narasi mereka ataupun dalam penelitian mereka seperti itu ya Pak Joshua.
Iya, iya, sementara itu. Tetapi mungkin dari sisi keagamaan nanti kita akan coba apa namanya, memberikan masukan-masukan apa yang bisa kita lakukan terhadap ketiga orang ini gitu ya, karena mereka sudah melanggar sebenarnya. Karena di alumni keagama Hmm. itu kan ada janji prasetyanya gitu ya. Nah, mereka Hmm. wajib menjaga nama segala